Semangat pagi! Kali ini pun saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai satu tanaman sayur yang juga saya sukai, yang mudah sekali kita temukan di pasar selain bayam, kangkung, ataupun daun singkong, yaitu tanaman sayur pakis. Harganya juga tidak terlalu mahal dan sangat aman di kantong, serta tanaman ini mudah sekali dikenali karena bentuknya yang melingkar. Tanaman pakis ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di antaranya, yang pertama baik untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A, di mana vitamin ini berfungsi untuk kesehatan kulit dan juga menjaga mata kita tetap lembab. Serta dibarengi dengan vitamin C dapat membantu mengurangi resiko penyakit katarak. Manfaat selanjutnya dari tanaman pakis ini adalah kaya akan potasium, di mana potasium sangat berfungsi untuk kesehatan jantung kita, mencegah kram dan juga membantu kesehatan tulang kita. Manfaat selanjutnya dari tanaman pakis ini adalah baik untuk produksi sel darah merah. Dilansir dari sehatku.com, ternyata sayur pakis ini juga memiliki kandungan zat besi. Jika zat besi dalam tubuh kita tercukupi, maka kita akan terhindar dari penyakit anemia. Inilah beberapa manfaat dari tanaman sayur pakis yang saya syukuri, di mana Tuhan ternyata menyediakan banyak sekali sayuran yang mudah untuk kita temukan dan kita beli dengan harga yang terjangkau, namun memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan kita. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 10 Oktober ialah kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus. Ayat intinya diambil dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Penjelasannya, alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita. Perkiraan yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia. Kekerasan, kekasaran dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah, tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan roh Allah dalam hati manusia. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tanda dan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka, damai, bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk.
Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita, semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menyatukan diri kita kepada Kristus setiap waktu dalam hubungan pribadi kita. Tentunya akan dihasilkan dan dilihat dari buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, hingga penguasaan diri. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk hal tersebut. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang pemaaf, dan memiliki kasih karunia serta anugerah yang begitu limpah bagi masing-masing kami. Kami berterima kasih di mana setiap waktu Tuhan mengajari kami untuk terus terikat terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kami yang sesungguhnya. Ketika kami seringkali jauh dari Engkau ya Bapa, kiranya Engkau berkenan terus menarik kami lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami rindu dengan bantuan Tuhan saja, kami boleh memiliki buah-buah roh yang Tuhan harapkan dari masing-masing kami. Kami memiliki banyak sekali permohonan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengetahui jauh ke dalam hati pikiran kami akan membantu kami untuk yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan jawaban yang terbaik bagi kami. Saat ini kami mau berdoa khusus bagi saudara kami Lasriadi Mario Naibaho dalam pengurusan perpindahan surat-suratnya ke Pulau Anambas. Kami memohon kiranya Tuhan boleh turut campur tangan, membantu setiap hal yang dibutuhkan agar dapat berjalan lancar dengan baik, dan yang terbaiklah yang Tuhan rencanakan bagi saudara kami ini. Kami juga memohon berkat bagi setiap anggota keluarga kami yang kami kasihi, baik itu orang-orang yang dapat kami lihat dekat dengan kami, maupun yang hanya dapat kami hubungi melalui media. Kiranya sukacita, berkat, kesehatan juga boleh menjadi bagian mereka. Dan masing-masing kami yang terus bergumul dalam keperluan kami pribadi, kiranya Tuhan juga akan menguatkan kami untuk melaluinya dengan bantuan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita terus meluangkan waktu kita untuk mengikuti bacaan renungan pagi. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu dengan Tuhan di waktu pribadi kita, terlebih selalu memiliki hal yang dapat kita syukuri setiap waktu. Tuhan memberkati. Amin.